Bab 524. Semua orang tercengang. Mengabaikan ejekan semua orang, Kingston Jiang duduk di kursi di koridor. Dia tidak tahu metode apa yang akan digunakan Shadow untuk memberi tahu dekan. Tetapi dia tahu, Shadow pasti punya cara, asalkan dekan ada di rumah sakit, maka pasti akan muncul di sini dalam waktu 5 menit. Sylvia Yi berdiri di depan dia, menundukkan kepalanya dan meminta maaf dengan suara kecil. Kak Kingston, maaf, telah merepotkan kamu. Kingston Jiang sedikit melambaikan tangan dan berkata, tidak ada yang merepotkan. Sikap Sylvia Yi terhadap Kingston Jiang membuat Joseph sangat tidak puas. Jika bukan karena penyakit nenek serius, Sylvia sudah bertunangan dengan dia, tetapi sekarang malah mengincar pria lain. Dia menjadi marah dalam sekejap, berjalan mendekat dan berkata dengan marah, panggil dekan kan, aku malah mau melihat, apakah kamu bisa memanggil dekan kemari hari ini. Dia tidak tahu detail Kingston Jiang. Tetapi di lingkungan bangsawan kota Jingdu, dia tidak pernah melihat orang ini. Dia juga khawatir Kingston Jiang dapat memanggil dekan kemari dengan menggunakan hubungannya. Jika demikian dia akan kehilangan muka. Dia mengeluarkan telepon dan menelepon kakak laki-laki pertama keluarga Hai. Kakak laki-laki pertama, ini aku Joseph. Jadi begini, bukankah kamu mengenal dekan rumah sakit Yihe? Kamu menelepon ke sana, meminta dia untuk menemui aku dalam 10 menit. Ngomong-ngomong, aku sedang di lantai 3 bagian rawat inap. Setelah menelepon, dia melirik Kingston Jiang dengan penuh kemenangan. Kakak Ming, mengapa kamu masih mencoba bersaing dengan bocah itu? Tidak sepadan. Betul sekali. Kak Ming berkata bahwa muncul dalam 10 menit, maka pasti adalah muncul dalam 10 menit. Keluarga Yi terus menyanjung. Jeffrey Yi menyaksikan adegan ini, ingin menjelaskan situasinya, tetapi dia juga tidak berani. Karena dia memahami Kingston Jiang, seseorang yang rendah hati, tidak pernah menekan orang dengan identitas diri sendiri. Sebelumnya di Jiangzhong, menikah ke keluarga Tang begitu lama, orang keluarga Tang juga tidak ada seorang pun mengetahui identitas dia. Jika dia mengatakannya sekarang, maka akan bertentangan dengan keinginan Kingston Jiang. Apalagi, Kingston Jiang sekarang bukan lagi seorang komandan Dragon, hanya seorang sipil. Jika ini dikatakan hanya akan merepotkan. Masalah kembalikan posisi asli Kingston Jiang, tidak tersebar di desa, hanya ada sedikit orang yang mengetahuinya, namun keluarga Yi juga hanya Sylvia Yi yang mengetahui. Beberapa masalah ini, Sylvia Yi tidak pernah memberitahu keluarganya. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Waktu 5 menit belum tiba, seorang pria parubaya berusia 50-an tahun bergegas kemari. Dia sambil berlari, sambil mengenakan pakaiannya. Ketika bergegas keluar kamar pasien, baru selesai mengenakan pakaian dengan baik. Liu, Dekan Liu. Melihat pria parubaya, Dr. Wang langsung tercengang, buru-buru berjalan ke sana dan bertanya dengan hormat, Dekan, mengapa kamu datang ke sini? Samon Liu mengabaikan Dr. Wang, mengamati orang-orang di luar pintu kamar pasien. Dia tidak pernah melihat Kingston Jiang, juga tidak tahu seperti apa penampilan Kingston Jiang, tetapi barusan ada satu orang menelepon kemari, mengatakan bahwa Kingston Jiang Raja Naga ada di sini, Dewa Tabib Kingston Jiang ada di sini, masih bilang, ada dokter yang mencegah Raja Naga menyelamatkan orang. Siapa Dewa Tabib Jiang itu? Dekan bertanya dengan hati-hati. Apa? Dr. Wang langsung tercengang. Joseph juga tercengang. Dewa Tabib Jiang, ada apa? Dia telah berjalan mendekat. Kamu adalah Dewa Tabib Jiang? Maaf, benar-benar minta maaf. Aku akan segera memecat dokter itu. Samon Liu melihat Joseph berjalan kemari, segera menundukkan kepalanya dan terus meminta maaf. Ekspresi itu seolah-olah telah melihat hantu. Bukan, Dekan, aku bukan. Aku adalah Joseph. Apakah Hayu kakak laki-laki pertama aku telah menelepon kamu? Pergi. Ekspresi wajah Samon Liu tiba-tiba tenggelam dan memarahi. Bukan Dewa Tabib Jiang, mengganggu apa? Melihat adegan ini, sekeluarga Yi semua tercengang. Namun Dr. Wang juga tercengang.
ada sedikit tidak dapat bereaksi terhadap apa yang terjadi. Apakah bocah ini benar-benar memiliki latar belakang yang besar? Iya, aku. Sebuah suara menyebar datang. Samon Liu mengikuti suara itu melihat, hanya ada seorang pemuda berdiri. Dia segera berjalan ke sana, membungkukkan badannya hingga 90 derajat. Dewa Tabib Jiang, benar-benar minta maaf. Ini adalah kelalaian rumah sakit ini, dokter yang menghalangi. Aku akan segera memecat. Dokter Wang benar-benar bingung. Dia telah bekerja di rumah sakit selama 8 tahun, tidak pernah melihat dekan begitu rendah hati. Siapa bocah ini? Setelah beberapa detik, dia baru bereaksi kembali, berjalan ke sana dengan tepat waktu dan meminta maaf. Dekan, aku sudah tahu salah, mata aku buta, aku juga demi kebaikan pasien, kamu jangan memecat aku. Tidak berguna, hanya bisa menambah masalah untuk aku. Samon Liu mengangkat tangannya mau menamparkan. Kingston Jiang berkata dengan ringan, lupakan saja. Samon Liu baru menghentikan tangan. Kingston Jiang bertanya, bisakah aku masuk melihat pasien sekarang? Bisa. Dokter Wang mengangguk kepala dengan penuh semangat. Samon Liu berkata dengan tepat waktu, aku akan segera mengatur seseorang untuk membantu kamu. Kingston Jiang sedikit melambaikan tangan dan berkata, tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Saat berkata, dia langsung berjalan ke kamar pasien. Di luar kamar pasien, keluarga Yi saling memandang. Sebenarnya siapa bocah ini? Terlihat memiliki sedikit energi, bahkan dekan rumah sakit Yihe juga begitu menghormati dia. Tidak tahu apa asal-usul dia. Orang keluarga Yi berdiskusi dengan suara rendah. Kayla Chen berjalan ke depan Sylvia Yi dan bertanya dengan suara rendah, Sylvia, siapa orang itu? Dia. Sylvia Yi melirik Jeffrey Yi, melihat Jeffrey Yi menggelengkan kepala terhadap dia. Dia baru berkata, hanya seorang teman. Teman? Dari mana asalnya? Kayla Chen menjadi tertarik pada Kingston Jiang. Rumah sakit Yihe adalah didedikasikan untuk para bangsawan. Bahkan Joseph juga tidak dapat memanggil dekan kemari. Sekarang Kingston Jiang satu telepon, dekan langsung bergegas kemari. Tetapi tuan muda dari lingkaran bangsawan di kota Jingdu dia telah mencari seseorang untuk menyelidiki, tetapi tidak ada sosok seperti Kingston Jiang ini. Sylvia Yi menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan lebih banyak. Dasar kamu gadis sialan, sebenarnya siapa kamu? Kayla Chen membenci anak tidak berguna, jadi hampir meraih telinga Sylvia Yi. Namun Joseph juga mengerutkan kening, memandang Kingston Jiang yang telah memasuki kamar pasien dan bergumam, sebenarnya siapa bocah ini? Belum pernah melihat orang ini di kota Jingdu, hanya sebuah telepon, dekan langsung bergegas kemari. Orang-orang di luar semuanya sedang menebak identitas Kingston Jiang. Namun Kingston Jiang telah memasuki kamar pasien. Seorang nenek tua terbaring di ranjang pasien, banyak tabung instrumen di tubuhnya, wajahnya memakai ventilator, sudah pingsan dalam keadaan koma. Kingston Jiang berjalan mendekat, meraih tangan dia, menggenggam nadi dia. Sangat cepat mendiagnosis penyakit apa itu. Jika di masa lalu, dia benar-benar tidak bisa menyembuhkannya dalam waktu singkat, membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan akupuntur, membuka resep obat untuk mengobati. Tetapi sekarang sudah berbeda. Dia memiliki 81 jarum dahsyat. Juga memiliki energi Qi yang kuat. Sebuah kawat tipis terlepas dari lengan baju, kemudian berubah menjadi sebuah jarum. Kingston Jiang mulai melakukan akupuntur. Sangat cepat, banyak jarum muncul di tubuh pasien. Kingston Jiang sekarang memiliki energi Qi yang kuat, dapat memberikan lebih dari 40 jarum sekaligus. 81 jarum dahsyat di bawah berkah energi Qi, berubah menjadi ajaib. Energi Qi yang kuat segera memulihkan tubuh nenek Sylvia Yi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, nenek yang tidak sadarkan diri telah sadar, pada saat ini merasa seluruh tubuhnya sangat nyaman. Kingston Jiang menyimpan jarum dan berkata, Nenek, kamu sudah baik-baik saja, sudah bisa keluar dari rumah sakit. Saat berkata melepaskan beberapa tabung instrumen dari tubuh dia,
melepaskan masker pernapasan di wajahnya. Nenek tua bangun dari tempat tidur, memandang Kingston Jiang dengan tatapan bingung. Kamu adalah... Kingston Jiang tersenyum dan berkata, aku adalah teman Sylvia. Sylvia berkata bahwa kamu telah sakit, membiarkan aku menyelamatkan kamu. Aku masih ada urusan, jadi akan pergi dulu. Setelah Kingston Jiang menyapa, langsung berbalik badan dan keluar. Banyak orang yang berkumpul di luar pintu. Setelah orang-orang ini menunggu selama 10 menit, pintu kamar pasien telah terbuka. Kingston Jiang berjalan keluar. Setelah itu, nenek Sylvia Yi juga berjalan keluar. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Bersambung.